Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Oke, tema kali ini mengenai orang-orang narsis ini selalu berusaha eksis di hadapan kamu. Oke, mari kita lihat energi dari orang-orang yang narsis ini seperti apa ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan ya dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya guys ya. Alright, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan orang-orang narsis ini, di mana orang-orang narsis ini selalu berusaha untuk tampil eksis ini ya guys ya di hadapan kamu. Apa sih maksudnya? Iya. Oke guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke guys, mari kita lihat di sini ada apa aja. Di sini ada Justice. Oke. Ada Two of Wands. Ada Nine of Wands. Oke. Ada Eight of Wands. Ada Three of Cups. Ada Nine of Cups. Ada Four of Wands. Ada Six of Cups. Okay, one more. Ada Ten of Cups. Alright. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari orang-orang narsis yang sering sekali terkoneksi dengan dirimu, entah hingga saat ini atau kemarin-kemarin ya guys ya, dulu-dulu gitu ya guys ya. Mungkin sekarang udah nggak lagi ya, udah disconnect ya, kamu udah cut off koneksi dengan mereka gitu ya guys ya. Tapi mungkin energinya ini masih kerasa, masih kebawa gitu loh guys ya. Jadi di sini aku ngerasa bahwa mereka, orang-orang narsis ini ya, itu selalu berusaha tampil eksis loh di hadapan kamu ya guys ya. Mungkin kamu kebingungan, kok nih orang kayaknya selalu muncul atau selalu tampil nih setiap kamu ada gitu ya, atau setiap kali kamu keluar dari rumah ya, atau setiap kali kamu ngumpul sama tetangga, ngumpul sama teman-teman gitu ya. Jadi dia atau mereka ini atau orang-orang ini selalu nongol gitu loh guys ya. Kamu kan kebingungan juga ya, kok bisa ya berpapasan seperti ini, atau kok bisa ya waktunya ini kayak pas banget gitu, dimana ada kamu di situ ada mereka gitu loh guys ya. Seolah-olah mereka tuh selalu tahu gitu ya tentang dirimu atau tentang aktivitas kamu, jam-jam kamu keluar rumah ya, atau kamu ketika pergi kemana gitu ya, ngumpul dengan siapa ya. Kayaknya mereka tuh tahu gitu semua rencana kamu, semua schedule atau jadwalnya kamu gitu ya. Nah di sini aku merasa orang-orang toksik ini ya berusaha untuk bisa mengimbangi kamu ya, dikonfirmasi oleh The Justice di sini ya guys ya. Dia berusaha untuk mengimbangi setiap langkah kamu atau setiap pergerakan kamu ya. Mereka orang-orang narsis ini nggak mau kalah guys ya. Kalau kamu begini mereka begitu ya. Kalau kamu ingin itu mereka ingin ini gitu loh guys ya. Pokoknya mereka tuh selalu berusaha untuk mengimbangi kamu dan nggak mau kalah, walaupun mungkin mereka sudah kalah telak gitu loh guys ya. Mungkin dari segi
pendapatan ya, income ya, atau dari segi aspek lainnya gitu loh guys ya. Mereka tuh kayak udah kalah gitu ya, udah kayak nggak bisa nandingi kamu, udah nggak bisa menyaingi kamu ya, tapi tetap aja mereka, sorry to say ya guys ya, agak nggak tahu malu gitu ya guys ya. Jadi kayak aku nih yang paling hebat, aku nih yang paling berkuasa, atau aku nih yang paling number one, terdepan, kayak gitu loh guys ya. Pikirannya mereka tuh kayak gitu ya, makanya mereka kan selalu nongol, selalu muncul, selalu tampil, kamu aja bingung gitu loh guys ya. Dan ada beberapa dari kamu gitu ya yang berpikir, wah nih orang kayaknya kepedean banget gitu, wah nih orang kayaknya narsis banget gitu ya. Mereka orang-orang narsis ini selalu tampil kayak overconfidence gitu loh guys ya. Kepedeannya itu kelewat batas gitu loh guys ya. Walaupun mereka mungkin udah toksik sama kamu, udah jahatin kamu, udah berbuat curang ya, atau melakukan hal-hal yang memalukan gitu, tapi mereka nggak ada malu-malunya gitu loh guys ya. Mereka tuh tetap aja kayak percaya dirinya tuh super tinggi banget gitu loh guys ya. Makanya mereka tuh selalu eksis ya. Walaupun mereka banyak berbuat salah, walaupun mereka ibarat kata tuh banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu ya, kelakuan-kelakuan yang toksik ya, tapi mereka tetap pede, bahkan kepedean gitu loh guys ya. Seolah-olah mereka tuh kayak malaikat tanpa sayap gitu, nggak pernah melakukan dosa. Ibarat kata tuh kayak gitu loh guys ya. Mereka menganggap diri mereka tuh, sorry tuh saya, kayaknya suci gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayaknya nggak pernah merasa bersalah gitu loh guys ya. Parahnya tuh begitu gitu. Makanya kan jangan bingung ya, orang-orang narsis ini muncul secara tiba-tiba gitu ya, karena mereka tuh apa ya, gercep gitu loh guys ya, gerak cepat ya. Jadi mereka tuh kayak selalu berusaha untuk mengenai target gitu ya, dimana ada kamu pasti di situ ada dia atau mereka nongol muncul gitu ya guys ya. Karena tadi mau mengimbangi gitu, nggak mau kalah gitu loh guys ya. Mereka harus hadir, mereka harus muncul, mereka harus selalu ada gitu ya guys ya, agar tidak ada yang mengambil alih kekuasaan mereka, maksudnya begitu. Karena orang-orang narsis ini pengen berkuasa, itu ciri khasnya ya. Di sini mereka tuh kayak mau menguasai ya, entah menguasai circle kah ya, lingkungan tertentu atau komunitas tertentu, pokoknya mereka gitu ya, orang-orang tuh harus terpusat pada diri mereka, mereka dijadikan dunia orang-orang kayak gitu ibarat kata gitu loh guys ya. Makanya kan orang-orang narsis ini selalu berusaha eksis ya, terutama eksis di hadapan kamu gitu ya, karena mereka mungkin saja menganggap kamu itu sebagai saingan beratnya ya, sebagai rivalnya ya, yang harus ditundukkan atau disingkirkan kayak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang narsis ini berusaha untuk mengimbangi kamu ya. Dan di sini ya, dia selalu berusaha untuk mendominasi ya. Itu ciri khas yang lainnya ya guys ya. Selain berusaha untuk selalu tampil, selalu eksis ya, dia selalu berusaha untuk mendominasi. Ngerti kan maksudnya mendominasi ya? Berusaha untuk mengambil semua tugas itu dia sendiri yang mikul gitu loh guys ya. Dia sendiri yang kayaknya ngerjain gitu loh guys ya. Orang lain nggak boleh. Dan dia selalu menganggap remeh orang, merendahkan orang ya, menganggap orang itu nggak bisa apa-apa, kemampuannya lebih rendah daripada dirinya ya. Dia selalu berusaha untuk mengagung-agungkan dirinya, mengeluh-elukan dirinya ya, seolah-olah dirinya tuh hebat ya, seolah dirinya itu punya skill yang super luar biasa gitu loh guys ya. Dan membuat orang tuh jadi terkesima, terkesan gitu loh guys ya, dengan bualan mereka, karena mereka ini banyak bohongnya, sorry itu saya banyak membual orang-orang narsis ini iya. Oleh karena itu di sini dia kayak sengaja berusaha untuk pamer ya, berusaha untuk kayak menampilkan hal-hal yang menurut orang umum itu biasa-biasa aja gitu, tapi dia selalu berusaha untuk melebih-lebihkan. Sorry itu saya guys ya, dengan kata lain orang-orang narsis ini agak lebay ya. Dia melakukan segala sesuatu itu selalu ingin minta puji, ingin minta perhatian gitu loh guys ya. Oleh karena itu dia selalu berusaha untuk menarik perhatian orang-orang dengan tingkah lakunya yang nyeleneh, yang aneh, yang dia buat-buat atau dia rekayasa gitu, agar orang-orang tertuju pada dirinya, tertarik pada dirinya, dan agar orang-orang melihat pada dirinya kayak gitu ya. Makanya dia selalu berusaha untuk eksis di hadapan kamu gitu, agar kamu melihat ke arah dia, agar kamu tertarik, terkoneksi dengan dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia emang sengaja di sini ya guys ya. Dan di sini dia selalu berusaha untuk unjuk gigi ya, atau selalu berusaha untuk kayak menampilkan kebisaan dia gitu loh guys ya. Pamer ya. Pamer itu salah satu ciri khas orang-orang narsis juga ya guys ya, suka pamer. Pamer apa aja? Harta benda kah ya, duit kah ya, pentacles kah ya, atau gaji bulanan dia ya, atau apa namanya nih, pakaian dia gitu loh guys ya, apa yang dia punya lah
dia usahakan untuk bisa dilihat banyak orang gitu loh guys ya, agar orang-orang terkesima dan mengagumi dirinya gitu loh guys ya. Padahal apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang biasa ya, hal-hal yang kayaknya orang lain pun juga bisa gitu loh guys ya. Tapi dia berusaha untuk melebih-lebihkan itu ya, agar orang-orang menganggap wah ini cuma dia nih yang bisa ngerjain ini, wah ini nggak gampang nih, wah ini sulit ini, wah ternyata dia mampu, wah ternyata dia bisa, hebat ya dia gitu loh guys ya. Jadi dia selain haus perhatian juga haus akan pujian. Nah seperti itu, makanya dia selalu berusaha eksis di hadapan kamu ya, agar kamu sekali itu menoleh pada dirinya ya, dan tertarik untuk menjalin suatu komunikasi, koneksi, bahkan interaksi dengan dirinya ya. Jadi dia ini untuk menarik seseorang masuk ke dalam dunianya ya, itu bukan dengan tawaran ya, karena orang-orang narsis ini itu egonya itu sangat tinggi ya guys ya, gengsinya juga gede ya. Jadi dia nggak mau nunduk, justru dia berusaha untuk menundukkan orang lain dengan cara ya bisa dibilang tanda kutip tuh ajaib gitu loh guys ya, dengan cara-cara yang tidak biasa ya, sehingga orang itu dengan sendirinya datang ke dia gitu loh guys ya. Hebat loh hebat loh cara dia memanipulasi ya, karena orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang manipulatif, sangat-sangat manipulatif ya. Dia mengandalkan omongan dia yang banyak direkayasa ya, atau dia banyak bohongnya ya, modus gitu loh guys ya. Tapi sayangnya bagi orang yang tidak berpikir panjang itu mudah terjebak. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ya, dia selalu berusaha untuk membuat orang lain ini komunikasi duluan dengan dirinya gitu loh guys ya. Misalnya dia menginginkan si A ya sebagai targetnya untuk bisa menjadi bagian daripada permainannya, maka dia akan menarik si A itu dengan cara yang tidak biasa ya. Bukannya dia mendekati si A untuk menawarkan A, bla 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 bla, no gitu. Dia akan menggunakan orang ketiga untuk menarik A, atau dia akan menggunakan jebakan untuk menarik si A tanpa dia ngomong, tanpa dia meminta gitu loh guys ya. Jadi si A ini akan datang dengan sendirinya. Justru anehnya si A ini yang akan menawarkan beberapa hal yang diinginkan atau ditargetkan oleh orang-orang narsis ini gitu loh guys ya, tanpa si A ini sadari bahwa dia sudah masuk perangkap atau masuk jebakan si orang-orang narsis ini gitu ya. Jadi dia nggak akan pernah meminta orang untuk berteman dengan dia, berinteraksi dengan dia. Jadi dia nggak pernah meminta orang untuk berinteraksi dengan dia, ngomong dengan dia, atau terkoneksi secara langsung dengan dirinya gitu loh guys ya. Tapi secara tidak sadar orang itu yang akan meminta, bahkan sampai mengemis gitu loh guys ya kepada orang narsis ini. Permainannya hebat ya. Dia melakukan suatu trik dan intrik ya, semacam game atau permainan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang ya, sehingga orang-orang tanpa sadar itu menjadi bagian daripada permainannya ya. Dan kalau orang yang belum pernah ya bertemu dengan orang toksik macam orang-orang narsis ini ya, maka akan mudah terjebak kayak gitu loh guys ya, karena dia pandai sekali untuk menarik mangsanya, targetnya, atau orang-orang yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan oleh dirinya gitu loh guys ya. Jadi di sini dia pun kalau berkomunikasi itu ya guys ya, itu sangat menarik banget gitu loh guys ya, karena banyak bohongnya ya. Dia pandai sekali merangkai kata-kata, merayu, bahkan menggombal ya, untuk membuat lawannya ini jadi tertarik, atau membuat targetnya ini jadi tertarik dengan dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia banyak membual di sini ya. You must be careful ya guys ya. Orang ini pintar ngomong ya, pandai sekali ya merangkai kata-kata ya guys ya. Dan di sini biasanya ya orang-orang narsis ini tidak selalu tampil itu ya sembarangan gitu loh guys ya. Tapi dia tampilnya itu kayak komplotan gitu loh guys ya. Dia nggak akan berani tampil sendiri, karena di sini aku harus kasih tahu ya guys ya, kalau orang-orang narsis ini sebetulnya sorry to say cemen ya, alias pengecut gitu loh guys ya. Dia nggak akan berani sendirian menghadapi kamu, perlu kamu ketahui itu ya. Dia akan selalu ngajak teman, ngajak orang-orang sekitar, ngajak tetangga-tetangga atau teman-teman kamu di komunitas atau di tempat kerjaan kamu gitu loh guys ya. Dimana ada orang-orang yang dia kenal, dimana ada orang-orang yang berpotensi untuk mendukung aksi dan permainannya dia akan muncul. Nah, seperti itu. Dia akan ngajak-ngajak, dan orang-orang itu anehnya ya selalu ngikut, nurut, manut, tunduk dengan dirinya, karena orang-orang itu tidak berpikir panjang gitu loh guys ya, langsung telan aja. Nah, seperti itu. Dan akhirnya dia akan memainkan peran ya,
mulai deh berdrama ya, bersandiwara gitu loh guys ya. Dan kamu jangan sampai terkecoh ya guys ya dengan potret-potret atau pemandangan-pemandangan yang nyeleneh dari dirinya ya. Dia akan bertingkah aneh gitu loh guys ya, atau dia akan mulai kayak berdrama gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu jeli, kamu akan melihat betapa tidak rapinya permainan dirinya gitu ya. Kalau kamu memiliki intuisi yang tajam, penglihatan atau vision yang tajam, kamu akan melihat bagaimana dia bersandiwara, membohongi orang-orang sekitar, termasuk dirimu ya. Orang-orang narsis ini adalah orang-orang yang sangat manipulatif ya, suka dengan drama dan suka dengan kebohongan, suka tipu menipu gitu loh guys ya. Bukan soal tipu menipu masalah uang saja ya, tapi tipu menipu soal penampilan dan tampilan ya, sehingga dia pengen menjebak orang agar orang itu percaya dengan apa yang dia katakan, walaupun apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, tapi sebetulnya yang dia tampilkan itu hanyalah kiasan, kebohongan belaka gitu loh guys ya, padahal nggak benar-benar terjadi. Nah itu orang yang manipulatif tuh seperti itu ya. Orang-orang narsis ini hobi sekali ngumpul ya guys ya, dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya. Mereka ini suka sekali berkumpul di suatu tempat tertentu atau di tempat tongkrongan tertentu gitu loh guys ya. Mereka suka hangout atau nongkrong bersama ya. Dan orang-orang narsis ini juga sangat kepo ya. Mereka suka bergosip gitu loh guys ya, bertukar cerita ya tentang si A, tentang si B, tentang si C ya. Yang mana kalau ada sesuatu yang mereka ceritakan itu mengandung unsur sesuatu yang bisa mereka manfaatkan atau diambil keuntungan, maka mereka akan gercep atau gerak cepat untuk mendekati targetnya. Nah, seperti itu ya. Itulah salah satu cara mereka untuk bisa memanipulasi orang lain ya. Terutama harus tahu dulu nih ya informasi tentang targetnya ya, apakah orang kaya atau tidak ya, orang kaya, orang kismin ya, orang berduit atau tidak gitu loh guys ya. Karena nggak ada yang namanya orang-orang narsis ini mau mendekati orang-orang yang nggak ada duitnya, karena orang-orang narsis ini itu sangat materialistis ya. Mereka menganggap materi atau uang, pentacles itu segalanya ya. Dan mereka di sini suka ngumpul-ngumpul, mereka suka party, hura-hura ya, poya-poya, nah seperti itu. Dan mereka suka mendekati orang-orang yang kayaknya tuh berduit atau punya jabatan mentereng ya, punya kehidupan yang glamor gitu ya. Mereka nggak akan pernah mau temenan nih ya guys ya, nggak pernah mau dekat nih sama orang-orang yang biasa atau di bawah standar. Kecuali kalau orang-orang itu bermanfaat atau bisa diperalat untuk keuntungannya mereka. Misalnya untuk memusuhi si A, misalnya untuk membenci si B ya, jadi dihasut gitu loh guys ya. Jadi kan bisa membentuk pasukan gitu ya, bisa bergerombol untuk menyerang, untuk memusuhi, untuk cari gara-gara ya. Nah seperti itu, mereka orang-orang narsis ini butuh teman, butuh pasukan, butuh gerombolan ya. Mereka nggak akan sanggup sendirian untuk melawan seseorang ya. One by one tuh nggak bisa ya, karena sebetulnya mereka ini cemen gitu ya, nggak gentle sama sekali. Makanya suka main belakang ya, main tusuk dari belakang gitu ya guys ya. Di depan mereka tersenyum, tapi di belakang mereka manyun ya. Di depan mereka berwajah manis, tapi di belakang berwajah sinis ya. Di depan mereka terlihat baik, tapi di belakang mereka begitu jahat. Nah seperti itu ya. Ibarat kata tuh musang berbulu domba lah gitu ya. Jadi harus hati-hati banget ya menghadapi orang-orang narsis ini. Narsis itu ya bukan narsis yang selfie itu no gitu ya guys ya. Jadi kadar narsis itu beda-beda ya guys ya. Narsis yang terlihat di sini adalah orang-orang yang memiliki semacam kayak gangguan kepribadian gitu loh guys ya, yang mengarah kepada narsistik gitu loh guys ya. Yang mana narsisnya ini kayaknya tuh kelewat batas gitu loh guys ya, yang mana menganggap dirinya nih terlalu superior gitu loh guys ya, dan hobi meremehkan orang, merendahkan orang, bahkan tidak segan-segan menghina orang, mencaci maki orang, mencela orang gitu loh guys ya, dan selalu mengagung-agungkan dirinya. Nah seperti itu narsis yang narsistik yang ada di readingan ini seperti itu gitu loh guys ya, yang perlu diwaspadai, atau dengan kata lain mereka ini NPD gitu loh guys ya, orang-orang narsis yang mengarah pada NPD gitu ya, semacam ada gangguan-gangguan kepribadian gitu ya, sehingga ini membuat interaksi ya itu tidak berjalan dengan lancar ya, dan mereka ini cenderung selalu berusaha untuk merugikan orang gitu loh guys ya. Dan kalau sudah bermasalah dengan orang narsistik atau NPD ini ya, maka benar-benar mereka ini kayak membabi buta untuk menyerang atau untuk bisa
membuat lawannya atau targetnya ini menyerah gitu loh guys ya. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara ya, termasuk dengan cara bermain black magic. Ada juga yang seperti itu ya, orang NPD-nya gitu ya. Oke. And next di sini ya, orang-orang narsis ini sepertinya itu tidak tahan ya kalau melihat kamu nih bahagia gitu loh guys ya. Kalau melihat kamu ini tampil sumringah, ketawa ketiwi, tersenyum ya, berbahagia dengan dirimu sendiri, kehidupanmu atau dengan orang sekitar ya, dia kayak mau ikut nimbrung juga ya, kayak mau ikut merasakan kebahagiaanmu gitu. Karena aku merasa bahwa orang-orang narsis ini adalah orang-orang yang kayaknya punya banyak menyimpan luka batin, dan sepertinya itu termasuk orang-orang yang tidak bisa bahagia dan tidak pernah bahagia ya guys ya dengan kehidupannya. Itu kenapa mereka ini berusaha untuk selalu memasuki kehidupan orang lain. Nah, seperti itu. So guys, orang-orang narsis ini ya, itu tidak akan tahan melihat orang lain tuh bahagia ya. Karena dia atau mereka yang narsis ini ya, itu memiliki penyakit hati ya guys ya. Itu selalu saja cenderung untuk iri hati ya guys ya. Cemburu dengan kebahagiaan orang lain ya guys ya. Kalau kamu berbahagia dengan pasangan, kalau kamu memiliki pasangan yang harmonis, kalau kamu memiliki hubungan yang harmonis, kalau kamu memiliki pasangan yang romantis, itu membuat dirinya kayaknya cepat jealous atau cemburu, envy ya guys ya, iri hati gitu loh guys ya. Dia selalu berusaha untuk kayak mengacau, mengganggu, bahkan merusak hubungan orang lain ya. Itu kalau dari segi hubungan. Kalau dari segi karir, bisnis, usaha, itu dia selalu berusaha untuk mencari cara ya untuk mensabotase dan menginterpretasi ke pekerjaan orang gitu loh guys ya, ikut campur gitu ya, karena pengen menghancurkan ya dengan berbagai macam cara ya. Karena orang-orang yang narsis, yang cenderung narsistik ya guys ya, itu mudah iri dengan kebahagiaan orang, rezekinya orang. Nah, seperti itu. Tapi ada juga nih ya guys ya, jenis orang-orang narsis yang pandai sekali berpura-pura, nggak terlihat bahwa dia ini adalah seorang NPD atau narsistik gitu loh guys ya. Tapi ya, tapi dia sebetulnya adalah sosok yang narsistik ya. Cuman dia narsistiknya itu jenisnya tak terlihat gitu ya. Ada jenis NPD yang tak terlihat ya, yang mampu untuk ikut bahagia, pura-pura senang, pura-pura kayak ikut happy gitu. Padahal ya dia gregetan, padahal dia berencana, punya rencana jahat ya, punya rencana buruk untuk menghancurkan kebahagiaan itu. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang narsis, cenderung narsistik, yang berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kamu atau berusaha untuk memberikan kerugian, merugikan dirimu ya, sebaiknya kamu segera set boundaries ya, dan cut off koneksi ya, agar mereka ini tidak lebih jauh dalam bertindak ya. Karena kalau orang-orang NPD ya yang mengarah pada narsistik ini ya udah masuk ke kehidupan kamu, itu sulit sekali untuk mengeluarkan mereka ya dari hidupmu, karena mereka tidak akan terima begitu saja gitu loh guys ya. Orang-orang narsis yang toksik ini cenderung akan berusaha untuk membuat kamu kembali terkoneksi dengan mereka lagi ya, karena mereka mungkin masih belum puas untuk mengeruk keuntungan, atau mereka masih belum mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Trumpet Gentian, power and healing. To get what you love, you first have to be patient with what you have. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan dan kemampuan ya. Kekuatan dan kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, serta kekuatan dan kemampuan untuk healing ya, atau melakukan penyembuhan pada dirimu sendiri ya. Karena aku merasa kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini adalah orang-orang yang sering sekali bersinggungan dengan yang namanya orang-orang toksik ya, yang kebanyakan itu mengarah pada orang-orang yang narsistik ya, orang-orang yang kayaknya memiliki gangguan kepribadian narsistik gitu ya guys ya.
NPD ya, atau NPD ya guys ya, dimana mereka ini selalu berusaha untuk mengontrol kamu atau berusaha untuk mensetir kamu ya. Kamu nggak mau tapi kamu dikejar-kejar sama mereka gitu loh guys ya. Dan bahkan beberapa dari kamu nih ada yang udah lelah banget ya, capek banget ya, muak gitu ya dengan kelakuan-kelakuan mereka yang terus-terusan gitu mengganggu kehidupan kamu atau mengusik dirimu gitu loh guys ya. Kamu menginginkan ketenangan dan kedamaian dalam hidupmu, tapi orang-orang ini datang hadir ke dalam hidupmu tanpa kamu sangka-sangka ya, atau tak terduga gitu loh guys ya. Tiba-tiba aja orang ini ada di lingkungan kamu ya, tiba-tiba saja kamu ini dihadirkan orang-orang toksik yang modelnya seperti ini gitu, suka narsis ya, selalu berusaha eksis di hadapan kamu gitu ya. Kamu hanya perlu di sini berusaha untuk bisa menenangkan diri ya guys ya. Kamu tak perlu panik ya, apalagi takut gitu, no ya. Kamu harus berani menghadapi orang-orang seperti itu, karena sebetulnya orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang kuat ya guys ya. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang haus validasi ya. Kamu hanya perlu set boundaries atau menjaga jarak gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah tahu, oh nih narsistik nih, oh nih NPD nih, oh nih orang toxic nih, ya udah jaga jarak, jauhin ya. Jangan sampai kamu terlalu dalam atau terlalu lama atau terlalu intens berinteraksi dan terkoneksi dengan mereka ya, karena mereka ibarat kata tuh susah untuk diusir ya, sulit untuk disuruh keluar dari kehidupan kita. Itu nggak mudah kalau kita udah terjebak dengan orang-orang toksik. Tanya deh ya dengan mereka-mereka yang berpengalaman ya, berinteraksi atau memiliki hubungan dengan orang-orang toksik. Itu untuk keluar dari hubungan atau koneksi itu sangat sulit banget gitu ya, karena orang-orang narsis yang toksik ini nggak akan pernah bisa membiarkan targetnya itu pergi dari dirinya, karena targetnya adalah supply-nya, targetnya itu adalah ibarat kata tuh makanannya gitu loh guys ya. Jadi nggak semudah itu ya, dia perlu cari penggantinya, makanan baru, supply baru ya, mainan baru buat dirinya gitu loh guys ya. Jadi orang-orang yang narsistik ini memandang targetnya itu sebagai mainannya ya, sebagai objek gitu loh guys ya. Jadi dia nggak bisa memperlakukan manusia itu secara manusiawi, itu nggak bisa. Jangan harap ya orang-orang yang narsistik itu bisa memperlakukan orang secara manusiawi, no ya. Banyak sekali ya korban-korban NPD atau orang-orang yang dibuat rugi oleh NPD ini ya. Lihat aja kehidupannya, ada yang sampai hancur berantakan gitu ya guys ya. Karena orang-orang narsistik ini kalau udah kayak marah atau pengen ngebalas dendam atau pengen menghancurkan seseorang itu nggak tanggung-tanggung gitu loh guys ya. Dia bener-bener kayak membabi buta atau berusaha untuk menyerang orang itu habis-habisan gitu loh guys ya, karena dia sangat kesal gitu, karena apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan gitu ya. Maka dari itu ya, kalau udah tahu bahwa orang-orang ini sepertinya kayaknya narsistik yang mengarah pada toksik, atau orang-orang yang berjenis NPD atau orang-orang yang modelnya NPD, ya udah langsung deh set boundaries aja ya, jaga jarak, bikin batasan gitu agar mereka tidak semena-mena keluar masuk dalam kehidupanmu atau tidak mudah untuk mengontrol atau mengendalikan dirimu. Karena di sini sebetulnya kamu memiliki kekuatan untuk bisa menutup akses bagi mereka-mereka yang narsistik dan toksik gitu loh guys ya. Kamu mampu untuk menghalau mereka dan menyingkirkan mereka untuk tidak intervensi atau ikut campur terhadap kehidupanmu. Semua tergantung pada dirimu ya guys ya. Dan di sini kalau kamu sudah pernah terkoneksi dengan orang-orang yang narsistik yang mana mereka ini adalah toksik gitu ya guys ya, kamu pernah tersakiti atau terluka, maka sudah saatnya kamu healing atau menyembuhkan dirimu sendiri ya, menyembuhkan luka batinmu agar kamu bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa mendapatkan kedamaian di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungannya. Semoga saja channel Raj Kumari Tarot Pater ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.